Nama beliau adalah Bong Kui Kong. Tempat dan tanggal lahir Kota Singkawang, 22 April tahun 1959. Udah 60 lebih ya, tapi masih kelihatan sangat tegar masih beliau. Semoga sehat selalu ya Pak Bong ya. Jabatan adalah Ketua PW Magaputri Kalimantan Barat. Magaputri adalah persatuan apa Pak? Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia ya. Nah ini nanti beliau akan mengupas tuntas tentang apa sih Tridharma, apa saja yang ada di Tridharma itu. Silakan nanti kepada Bapak Ibu yang belum tahu, yang belum paham, silakan ditanyakan kepada beliau. Alamat rumah adalah Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Singkawang, nomor HP 0812 5796 009. Adapun materi yang akan disampaikan adalah Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Baik, untuk menyingkat waktu karena itu kita juga terbatas. Mungkin sampai jam 2 lah ya nanti ya, dapat maksimal jam 2. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Bong Kui Kong. Silakan Bapak. Terima kasih. Yang terhormat para peserta dialog kerukunan. Hari ini saya diminta menyampaikan materi Trilogi Kerukunan Umat Beragama, dan akan saya sampaikan juga permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat masa kini. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana hubungan antar 5 sifat manusia dan 12 kata etika moral yang disampaikan dari Tri Nabi Guru yang Agung di Tridharma. Saya minta izin berdiri. Riwayat hidup pendiri KBUT. Dari 89 KBUT, Keluarga Besar Umat Buddha Tridharma, dibentuk di Kabupaten Sampang sebelum pemekaran. Saat itu ada diskriminasi terhadap keyakinan umat Buddha khususnya di sekte Tridharma. Saat itu terpanggil, semua setuju membentuk Keluarga Besar Umat Buddha Tridharma tahun 1989 untuk memperjuangkan kembali hak kita, kebebasan kita beribadah yang dijamin oleh Pancasila. Mulai dari 1989 sampai sekarang masih setelah pemekaran. Lalu dari anggota DPRD 3 periode, semuanya dukungan dari umat Tridharma 3 periode. Juga Ketua Perhimpunan HK Indonesia tahun 99 sampai sekarang. Sejak 2018 kita bergabung ke Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia di Jakarta. Saya jadi ketua pengurus wilayah di Kalimantan Barat. Kemarin baru kita lantik
PD pengurus Kabupaten Sambas dan PD Kota Singkawang. Mudah-mudahan ke depannya itu ada pengurus daerah Magaputri Kabupaten Bengkayang. Kita harapkan. Lanjut. Permasalahan dilematis sosial budaya. 30 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, toleran, gotong royong, dan dapat hidup rukun di dalam masyarakat yang majemuk. 30 tahun kemudian, sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadi cepat emosi, suka marah, dan tidak toleran. Sikap gotong royong, sifat peduli semakin kendor. Meningkatnya sikap keakuan yang ingin menang sendiri. Sikap egois yang sering kita ketemu di dalam kehidupan di masyarakat. Pada 50 tahun yang lalu, kita tidak temukan ada anak yang berani bantah terhadap orang tua. Zaman sekarang jangan dicoba, nantang terus. Mengapa bisa demikian? Nanti saya jelaskan. Tadi yang disebut pengaruh HP, mungkin pengaruh HP dari pergeseran budaya kita yang luhur mengakibatkan anak terlampau dimanjakan, tidak mandiri, tergantung pembantu, dan sering kasar pada orang tua. Pengaruh alat elektronik dengan otomatis membuat mereka merasa dunia sudah milik mereka. Lanjut. Remaja seakan tidak punya daya, tunduk tersungkur di bawah jeratan minuman memabukkan, obat-obatan terlarang, dan tontonan yang tak senonoh. Kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat akan menimbulkan rasa saling benci. Sudah menjadi penyakit masyarakat. Tata krama, sopan santun, basa-basi, ramah tamah semakin ditinggalkan. Korupsi, kolusi, dan pelanggaran HAM, perampasan hak orang lain dan lain-lain sudah menjadi kejadian sehari-hari. Kemerosotan etika moral akan mengakibatkan masyarakat menjadi ekstrim, radikal, dan pelaku kekerasan. Kondisi era sekarang adalah era kemerosotan moral. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan kakak beradik, hubungan pertemanan sudah tidak beraturan lagi. Orang tua sudah tidak bertindak sebagai orang tua, anak tidak berperilaku sebagai anak, hati nurani sudah tidak peka lagi. Kerukunan keluarga sudah pudar, angka perceraian meningkat sampai titik yang memprihatinkan. Kita sangat khawatir kehidupan masa depan anak cucu sebagai penerus bangsa akan berantakan jika kita tidak serius mengambil langkah, memberikan pendidikan dan bimbingan agar mereka bisa hidup rukun damai dan sejahtera. Kami yakin ini adalah harapan dan tanggung jawab kita semua. Lanjut. Hubungan antar manusia yang tadi disebutkan, suami istri, orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan senior dan junior, hubungan pertemanan. Ini yang diajarkan oleh guru agung di Tridharma. Mungkin dari kelenteng Tridharma itu belum pernah mendapat pendidikan, apalagi yang muda. Sama sekali tidak pernah dengar. Kita dari Magapuri coba mengangkat
mengingatkan kembali. Kalau orang bapak-bapak kita sudah ngerti, yang pernah sekolah Mandarin, ya, apa itu ulun, ini ulun, apa itu usah, apa itu pakte. Kalau dari Viara Maitreya ada Tiji Kue, sudah diajarkan mingguan Tiji Kue, pakte. Tapi di Tridharma, karena kita sudah kehilangan 4 generasi. Jadi zaman kakek tidak pernah menceritakan kepada bapak. Bapak nggak bisa nyampaikan ke kita nggak bisa sampaikan ke anak. Terputus 4 generasi. Karena kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan pembinaan etika moral, makanya kita coba di Magabudri mengangkat kembali, memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya dia bisa punya akar yang tegak lurus, punya ranting yang subur, dan punya buah yang segar. Lanjut. Ini ulun. Yang pertama kan suami istri. Hubungan suami istri kok bisa ketemu jadi pasangan suami istri? Di bumi ini ada 7,8 miliar umat manusia. Begitu banyaknya kok bisa bapak bisa ketemu dengan mama jadi pasangan suami istri. Itu bukan gampang. Makanya kalau sudah jadi suami istri harus dirawat baik-baik. Jangan suka cekcok, jangan suka lain marah, mabok-mabokan sampai anak tidak betah di rumah. Ya kan, tidak pernah tentram keluarganya. Karena zaman sekarang ada sebagian suami sudah tidak jadi suami lagi, istri sudah tidak jadi istri lagi. Kebutuhan material rumah tangga tidak berhitung, tidak diatur dengan baik, membuat masing-masing coba menikmati hidup yang lebih modern. Suami istri, papa mama pagi-pagi sudah keluar cari duit. Suami istri punya tugas yang berbeda. Fufu yubi. Dulu zaman kakek keluar rumah mencari nafkah untuk menghidupkan rumah tangganya. Nenek punya kewajiban mengurusin urusan rumah tangga dan mengasuh, mendidik anak sampai dia jadi dewasa, bisa jadi orang yang baik. Nanti kalau dia sudah berkeluarga, punya turunan lagi, juga mendapat contoh bidikan dari orang tuanya untuk mendidik anaknya, dan seterusnya. Sekarang pasangan suami istri zaman sekarang mungkin pengaruh HP. Kadang-kadang ada telepon masuk, teleponnya lihat suaminya sembunyi-sembunyi. Demikian juga suaminya, telepon masuk, cari curiga, munculnya curiga, akhirnya ketidakcocokan timbul. Ada yang hubungan luar, sampai ada timbul hal perselingkuhan. Itu yang sering kita dengar di masyarakat zaman sekarang. Karena mengapa bisa menjadi demikian? Karena akarnya hilang, tidak dapat didikan dari orang tuanya, membuat dia itu tidak memahami bagaimana tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Lanjut. Orang tua dan anak. Sekarang orang tua sibuk di luar, anaknya diminta diasuh oleh pembantu rumah tangga. Berapa waktu ada hubungan orang tua dengan si anak? Mungkin makan tidak bisa bersama,
Kalau orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada si anak, anak tidak betah di rumah. Karena anak ini adalah keturunan kita dan seterusnya. Kalau kita tidak membimbing, mendidik si anak kita ini baik-baik sesuai dengan budaya leluhur kita. Ciapung ini ada istiadat rumah tangga sekarang nggak kedengaran lagi. Jauh. Ciapung ada istiadat yang dibentuk, setiap keluarganya itu berbeda-beda. Tapi fungsinya dan tujuannya sama. Kalau anak kita bina baik, dia akan kehilangan arah. Ambil contoh, anak belum dewasa, sudah dimanjakan. Orang tua belikan mobil, suatu hari hujan lebat, anaknya bawa mobil pulang. Mamanya lihat, oh anakku pulang, bawakan payung keluar dari rumah mendekati mobilnya. Sekali buka pintu, disemprot anaknya. Mak, kau buta kan? Kau tidak lihat hujan lebat? Ngapa terlambat bawakan payung? Lalu mama mayungi anaknya ke rumah, minta maaf. Kira-kira itu benar enggak? Keliru kan? Terbalik. Ada keluarga pada suatu hari kocak makan bersama, suami istri, anak, orang tua. Si mama ini pada zaman sekarang suka sayang sama anak, ngambilkan makanan yang enak kasih anak. Sang nenek lihat, oh saya pun sayang cucu, bawakan yang enak kasih cucu. Cucu ini merasa ini orang tua itu berikan makan ke saya, dia jadi manja. Oh saya ini raja. Nanti kalau dia sudah berkeluarga, punya anak, kira-kira dia bisa nggak kasih yang enak itu ke mamanya sama bapaknya? Lupa, karena nggak diajarin. Yang diajarin hanya sayang sama anak, tidak berbakti kepada orang tua. Zaman sekarang kejadian, beli barang makanan yang enak, sembunyi-sembunyi, sembunyikan, simpan di kamar. Malam hari kasihkan anak, jangan sampai nanti nenekmu tahu. Ajaran yang begitu ego. Si anak belajar dari orang tuanya cara ego untuk kepentingan diri sendiri. Di sekolah juga, mamanya antarkan makanan sama anaknya. Minta makan sendiri, jangan sama bagikan sama teman. Si anaknya tahu tak nyaman juga kalau makan sendirian. Akhirnya berbagilah kepada teman-teman di sekolah karena tempat bermain. Itu yang cara baik, positif. Ada satu kasus, si anak ini malas nggak mau kerja, tapi tiap hari tidurnya sampai jam 1 baru bangun. Bapaknya marah, bangunkan dia. Sekali bangun dia emosi. Pak, waktu saya ikut bapak lahir, pernah enggak kompromi dengan saya? Benar nggak? Kalau enggak ada kompromi, jangan lagi urusin saya. Zaman sekarang terjadi, karena saya tahu itu keluarga yang mampu. Nah, makanya dengan kondisi yang begitu, yang sangat jauh merosot, kita pelan-pelan bertahap memperbaiki melalui ajaran yang ada di Tridharma. Lanjut, senior dan junior. Sekarang kalau anak itu rumah, ada tamu datang, misalnya kakeknya datang, pamannya datang, apaknya datang, ainya datang, dia sibuk main HP. Dipanggil, nak, namanya tidak dipedulikan. Dulu kita lihat ada keluarga yang datang, cepat masuk ke rumah, kasih tahu orang tua ada keluarga yang datang, sama-sama nyambut. Sekarang tidak.
Nah, mengapa bisa begitu? Yang tak pernah diajarin orang tuanya lagi. Sekarang sampai bagaimana manggilnya pun kesulitan. Aku dipanggil bibi, ai dipanggil bibi, apa dipanggil paman, asu juga dipanggil paman. Kan begitu. Jadi kalau orang Tiongkok kan ada, ini suruh Pak Me, kalau suruh asu, Sume, kalau suruh ai, Icong. Itu yang benar. Sekarang kan banyak anak muda itu nggak kenal lagi. Dipanggilnya suaminya apa? Dipanggilnya istrinya ai. Itu kan keliru. Karena pendidikan di sekolah nasional kayak begitulah. Lanjut. Atasan dan bawahan. Seorang pemimpin, bagaimana dia memimpin, membina anak buahnya. Dia harus mampu mengayomi, memperhatikan ya, kebutuhan, kepentingan bawahannya. Demikian bawahannya merasa atasannya berwibawa, ya, dia akan hormat. Ada hubungan atasan dengan bawah dengan baik, tugas pekerjaannya semua akan berjalan lancar. Kalau atasan dengan bawahannya, atasannya sombong, ini pun mulai macam-macam di bawah. Urusan tidak ada yang beres, hanya tunggu komputer saja kosong, main-main, ngobrol-ngobrol. Ini yang kedisiplinan di perusahaan akan kacau balau. Sama dengan di pemerintah. Kepala daerahnya tidak peduli dengan wakilnya, saling ada selisih. Juga dengan sekdanya sama dengan bawahannya, kabak-kabak. Kalau tidak ada hubungan yang bagus, yang beraturan, bakal kacau balau. Pertemanan. Bagaimana kita mencari teman yang baik? Juga kita harus waspada, jangan sampai berteman yang jelek. Kalau kita berteman yang baik, saling percaya, janjinya tepati, senang semua. Kalau suatu ketika kita berteman dengan orang yang tak benar, yang teman yang baik bakal tinggalkan kita. Percaya nggak? Itu pertemanan harus akrab. Bisa mencoba menguji bagaimana teman yang baik, teman yang akrab saat kita sakit. Saat kita sakit, yang masih sebagai teman tetap jenguk. Yang ada teman yang ada kepentingan, ya suka hati dia lah. Sama dengan orang Tionghoa bilang ciunyuk penyu. Oh, ada makan, kumpul semua. Ada kesusahan, tinggalkan semua nggak nampak. Ini pertemanan yang harus kita perhatikan serius. Karena bisa teman itu bisa sampai kita tua masih teman akrab. Ada ini 5 hubungan antar manusia. Setiap saat, setiap hari akan kita temukan. Setiap detik tingkah laku kita dalam kehidupan harus berhadapan dengan 5 unsur ini. Kalau 5 unsur hubungan ini tidak beraturan lagi, hubungannya tidak beraturan lagi, kacau balau, masyarakat akan timbul kekacauan, negara akan kacau. Kalau berjalan dengan baik, negara akan tenang, masyarakat akan aman. Percaya nggak ini? Ya kan? Saya ulangi, gampang dicerna. Suami istri semua keluar rumah cari makan, anak tidak diasuh, rumah tangga tidak diurus lagi. Boleh nggak? Tidak. Kalau bapaknya mabuk-mabukan tidak lagi kasih sayang sama anak, nggak menjadikan contoh ya sebagai panutan. Boleh nggak? Anak akan lihat. Atasan dengan bawahan tidak beraturan lagi, bisa nggak?
tugas itu berjalan baik. Nah, bagaimana dengan junior dan senior? Hormat aja, sapa aja tidak bisa kita laksanakan. Boleh nggak? Ya kan, sama sesepuh, sama-sama orang lebih tua, kita harus ada aturan tinggi rendah. Dengan pertemanan juga, yang tadi saya sebutkan, ya kan, nah, pertemanan nggak jujur, nggak dapat kepercayaan, boleh nggak? Itu kan udah paham kan? Bedakan mana yang boleh dan tidak boleh. Lanjut. Nah, leluhur zaman dahulu kala ada ajaran leluhur kita di Tridharma yang menyampaikan pembinaan etika dan moralitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi leluhur hanya tinggalkan 12 kata untuk mendidik kita dari hidup, dari anak sampai kita meninggal. Kita harus berhadapan dengan 12 huruf. Pertama, xiao hao, berbakti. Sebagai seorang anak harus berbakti dan patuh pada orang tuanya dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Sikap santun, hormat, patuh, dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah banyak berbuat baik untuk kita, untuk kepentingan kita, maka sangat layak kiranya kalau kita berusaha membalasnya. Kita dilahirkan dari mana? Dari perut mama. Di dalam perut mama 10 bulan, apa yang kita nikmati? Darah mama, energi mama. Saat mama melahirkan, itu menempuh pintu hidup mati. Dulu banyak ibu melahirkan kesulitan pendarahan. Si bayi selamat, mamanya nggak ketolong. Syukur zaman modern tinggal bedah saja operasi, selamat aman. Sudah mulai dari dilahirkan. Saat mama melahirkan dalam kursi besali, dalam ranjang besali, mengapa dua pegangan besi tangan itu, pegangan tangan besi itu biasa selalu bengkok? Karena keluarkan tenaga so maksimal untuk mengeluarkan si bayi ini. Nah, setelah dia lahir, siapa yang kasih minum susu? Mandikan, ya kan, sampai belajar melangkah, jalan, menunggui, apalagi saat sakit. Bapak, mama siang malam gantian untuk nungguin, ya kan, mendoakan si bayinya ini cepat sembuh, sampai dia bisa ke sekolah, sampai jadi orang. Pernah lihat anak kambing minta susu sama mamanya? Bayi anak kambing minta minum susu sama anaknya harus bersujud. Kambing aja tahu bersujud kepada mamanya minta minum susu. Burung buah, burung kakak, burung buah ya bang, Burung gagak. Saat masih sehat, carikan makan untuk anak-anaknya di sarang. Setelah tua, dia nggak bisa terbang lagi, dia tungguin sarang. Anaknya tahu mencarikan makanan untuk mamaknya. Ada perhatikan kucing? Kucing sama anak-anak kucing. Waktu mamaknya makan di piring, anaknya nggak berani ganggu, nggak berani negatif. Setelahnya mamanya selesai makan pergi, mereka baru makan. Binatang aja tahu bagaimana mana itu berbakti kepada orang tuanya, apalagi kita sebagai manusia.
Lanjut. Harmonis. Terhadap kakak beradik harus harmonis. Kakak harus sayang dan melindungi adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati dan menghargai kakak-kakaknya. Harus bersikap santun, lembut dalam bertutur kata. Kita sering lihat di masyarakat, orang tua masih ada, kakak beradik sudah cekcok, sudah bersih tegang sampai meninggalkan pisah rumah. Apalagi waktu orang tuanya sakit-sakitan, kakak beradiknya berebut harta. Sangat menyedihkan. Kalau kakak beradik satu sumber aja tidak bisa harmonis hidupnya, bagaimana perasaan orang tua? Sedih. Kok bisa anak-anak saya itu satu sumber, kok bisa nggak cocok? Karena kurangnya pembinaan dari orang tua. Kalau mulai dari masih kecil, diajarin, diingatkan, jadi kakak harus melindungi anak-anaknya. Anaknya, adik-adiknya harus sopan terhadap kakaknya. Nah, sekarang kan tidak, ya, agak menurun lah. Tidak ada lagi perbedaan kakak beradik, bisa saling tengkar, saling marahi. Nah, ini yang tata sopan itu sudah mulai kendor. Lanjut. Nah, yang tadi yang keharmonisan, kian menurunkan agama bermacam-macam. Sumbernya dari kian. Kalau agama ini yang berkembang di bumi ini saling bertentangan, tidak harmonis, yang akan menurunkan petir, marah. Sama dengan kita bermacam-macam agama, apalagi di intern umat Buddha ada 20 sekte aliran. Sumbernya Buddha, kita ini saudara. Doa. Kalau sini 12, kalau Indonesia 20. Sumber dari agama kita yang berkembang di Kabupaten Bengkayang ini kan sumbernya berlain. Ada dari Tiongkok, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Singapura, macam Cikung punya ya Singapura. Itu sama. Kita harus menyempurnakan diri agar mencontohi Sang Buddha. Akan muncul sifat Buddha kita pada diri kita kalau kita menghadapi dan berhubungan dengan masyarakat. Ambil contoh, kita lihat orang tuanya perang, wah ini nanti ketabrak, ya kita bantu tuntun. Ada orang miskin tak mampu, kita kasihkan berdana. Makanya ayo bantu bagi paket. Toleransi antar agama sama dengan agama lain, sama dengan pemerintah. Kita harus hubungan yang keharmonisan tadi, ya. Setia, sikap setia kepada keluarga, kepada bangsa dan negara adalah sebuah kewajiban. Dengan sikap dan semangat ikut serta dalam mengembangkan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, turut serta kegiatan mencerdaskan bangsa dan lain-lain adalah yang tadi disebutkan 4 pilar itu adalah suatu kewajiban. Kita harus setia kepada keluarga. Karena perbuatan kita di luar rumah akan dinilai oleh masyarakat. Ini anak siapa? Kakeknya ini.
bapaknya ini, kalau kita berbuat tak baik, orang akan cari ke rumah dan cari orang tua kita, marahin orang kita. Mengapa anakmu ini kurang diajar? Betul? Betul kan? Makanya dia jaga martabat keluarganya. Chung Yi Jia. Sama dengan setia kepada bangsa dan negara. Kalau kita di masyarakat sering membuat ulah, orang akan tak senang sama kita, terbawa juga nama baik keluarga. Kalau kita selalu berbuat baik di masyarakat, orang tidak akan membedakan kita ini agama apa, suku apa. Dia hanya tahu si A ini orang yang baik, banyak berbuat baik di masyarakat, sampai dia tiada lagi, namanya tetap dikenang. Oh dulu orang ini baik, tidak dilupakan, karena sikap yang baik itu mengingatkan dan akan diingatkan terus oleh orang. Kalau kita berbuat jahat, oh itu tidak pakai lo jahat orang, tetap diingat orangnya jahat, dan cucunya pun kena. Dulu kakekmu juga gini-gini, cucunya nanggung malu. Setia kepada negara. Kalau negara dapat ancaman, sebagai rakyat harus bantu membela negara. Kalau negara sudah hancur, mana kita ada rumah lagi? Miko nayu jia. Makanya kewajiban kita kalau menghadapi serangan, negara kita dapat serangan, kita punya kewajiban minimal bantu masyarakat yang susah, bantu kekacauan untuk menenteramkan. Kalau kita semua itu ego, ayo jadi pengungsi, tidak mau bela negara. Saya mau tanya, negara mana mampu menampung pengungsi kita? Kita bisa kematian di dalam camp. Tidak ada yang murah. Macam di Afghanistan, gimana sekarang? Semua tuh lari keluar. Tidak ada yang mampu nampung. Nah, makanya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, kita punya kewajiban menjaga stabilitas di daerah. Kebersamaan, gotong royong, rukun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepercayaan. Sebagai manusia yang berbudi luhur, harus memperoleh kepercayaan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tidak melakukan tindakan berbohong dan menipu sebagai tindakan tercela. Kalau jadi manusia tidak dapat kepercayaan lagi, sulit dia untuk hidup. Makan pun susah, percaya nggak? Dahulu kita susah, minta bantu sama teman yang sebagai pengusaha, dipinjami tanpa ada bond pinjaman, karena saling percaya. Oh si A ini bisa dipercaya, tepat waktu selalu dikembalikan pinjamannya. Kalau kita dapat kesulitan saat janji untuk tepati janji, belum siap untuk mengembalikan, kita kasih tahu, saya masih susah, nanti kalau sudah punya uang tetap akan saya kembalikan. Dia percaya dan dia tidak mau. Kadang-kadang dia lupa ada pinjaman. Kalau sudah punya uang baru kita kembalikan. Untuk jaga kelanjutan, kalau dapat susah lagi kita bisa pinjam. Nah, saya ada cerita. Ada kelompok mahasiswa, ya, ada apa itu istilahnya itu ke gunung lah. Kalau bahasa Tionghoanya itu tans ya, berjelajah masuk hutan. Di dalam hutan ada suatu kubu kuno yang lama, ada orang tua di situ. Mereka istirahat. Sampai di rumah, dilihatnya tuh banyak buku-buku kuno.
masa lalu sudah umur 100 tahun, dia tertarik mau pinjam. Orang tua penghuninya itu merasa zaman sekarang, zaman modern, masih ada anak muda tertarik dengan buku kuno. Dia bersedia pinjamkan, asal dirawat baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Karena itu nilainya tak terhingga. Si mahasiswa ini tersinggung juga dengan kata itu. Demikian saja, saya kasihkan nota pinjaman. Pak tua ini nanya, yang tadi kau ucapkan ini bahasa manusia bukan? Paham kan? Ini komehen fang. Mengapa zaman sekarang anak muda nggak bisa dipercaya lagi? Kasih nota pinjaman, buat apa nota pinjaman tak ternilai? Kalau buku saya yang sudah umur ratusan tahun hilang, tidak ada ganti. Mengapa anak muda sekarang itu hilang kepercayaan? Memang sedihkan. Lanjut. Nah, yang tadi yang keempat itu, 4 kata itu suatu pembinaan agar kepada anak-anak muda, agar punya akar yang tegak lurus, punya dasar yang fondasi yang baik. Nah, kalau dia sudah bermasyarakat, akan tumbuh ranting. Ya, 4 kata berikutnya. Kehormatan. Sikap hormat menghormati di dalam keluarga dan masyarakat harus ditunjukkan dengan sikap saling menghormati, menghargai, beretika, tata krama, basa-basi, tegur sapa, dan lain-lain. Dengan sikap baik, orang lain akan merasa senang. Jika sikap ini terlupakan, akan mengakibatkan tata kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan rumah tangga akan berantakan. Semua orang harus menjaga sikap ini agar keharmonisan tetap terpelihara, ketenangan dan stabilitas di daerah tetap terjaga. Sederhana aja kalau kita ketemu teman, kita sapa. Pagi, Chow, Hoa, sehat-sehat, orang senang. Dengan hanya sapa sederhana, orang senang, merasa diperhatikan. Itu limau. Kalau di masyarakat tidak ada limau, semua ini akan kacau balau. Hubungan tata kehidupan akan kacau balau. Apalagi tidak beraturan, tidak taati aturan. Lalu lintas, kita nggak sabar, belum hijau nyebrang. Kedepannya itu tabrak anjing, codim ya. Kalau dia taat, belum, orang lain akan senang kalau dia nyebrang, orang marah. Betul kan? Kalau ketabrak anjing sana, itu kalau dia tahan sampai hijau baru nyebrang, anjingnya sudah pergi. Karena tidak menghargai orang. Lanjut. Loyalitas. Sikap loyalitas merupakan sebuah sifat yang mesti dimiliki oleh hati manusia. Tanpa adanya loyalitas, orang tidak dapat berjiwa kesatria atau berjiwa lurus tegak. Sikap etika moral, budi pekerti, dan susila yang baik bermanfaat bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan. Kalau kita melakukan sesuatu harus diselidiki dengan pertimbangan. Pantas enggak? Boleh enggak saya melakukannya? Pantas enggak saya kerjakan? Apakah bisa merugikan orang lain? Bermanfaat enggak untuk masyarakat luas? Makanya harus ada pertimbangan kepantasan. Bisa ada bersinggung orang, ya kan? Kalau ketemu permasalahan kita harus punya jiwa kesatria.
untuk membela yang benar. Ini ici. Lanjut. Lihat, integritas. Sikap integritas, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain, jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya, yang dapat dijadikan panutan. Manusia itu harus berjiwa tegak lurus, jujur. Macam Pao Qingtian, Pao Kung, memutuskan sesuatu punya pertimbangan yang matang, ya, tengah lurus, tidak memincang. Sekarang kan banyak. Jadi terpidana, dia korban, sudah dari hati kita, dia benar. Tapi kalau yang pihaknya itu orang mampu menyogok, kadang-kadang yang baik pun jadi jahat. Begitu kan? Kalau sudah ke pengadilan itu sering terjadi. Pemimpin juga ya. Selalu ada KKN ya. Kalau dipersoalkan, ya maklum saja lah, waktu saya masuk jadi kampanye banyak keluar duit, saya harus kembalikan modal. Itu sudah jiwanya sudah tidak bersih lagi. Mengapa Anda harus ikut calon kalau mau punya pemikiran begitu kan? Kalau jadi udah keluar banyak uang, akhirnya pemikirannya gimana? Korup, KKN. Nah, ini yang tidak integritas, tidak lianji, tidak tegak lurus. Nah, apalagi karena saya berkuasa, saya bisa merampas hak orang lain, mencaplok tanah orang lain, itu tindakan yang tercela. Kita baik. Ada hukumnya, nanti karmanya itu pasti kena. Banyak kan koruptor banyak masuk karena ya enggak tegak lurus. Lanjut. Rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh nalurinya. Menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu itu, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelek-jelekan orang lain dan membuka aib orang harus dihindari. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan agar tidak jatuh ke lembah kehinaan. Rasa malu harus dimiliki oleh setiap orang. Kita merasa menilai kalau tindakan yang begini akan memalukan, janganlah dilakukan. Udah tahu pakai obat-obatan terlarang, nanti akan pasti ketangkap dan tidak dihargai orang, jadi terjerumus. Nah, sama juga kita jangan selalu mempermalukan orang lain, itu tidak baik, harus dihindarkan. Kalau kita dengan unsur sengaja memalukan orang lain akan merasa sakit hati, ya kan? Akan merasa benci. Kalau kita hanya mengingatkan, ya sudah, jangan diulangi lagi, jangan dipermalukan di depan umum. Orang akan merasa terbantu, dia akan jadi teman yang baik. Sama dengan kita membuat dalam kehidupan melakukan hal yang terhina, rendahan, itu martabat kita akan turun. Kadang-kadang yang ininya kita tuh sering menghadapi gosip, ya kan? Di belakang orang, di depan dia ngomong baik-baik, Anda ini baik-baik. Di belakang mereka, di belakang orang tersebut kita menyampaikan gosip, wah itu orangnya jelek, orangnya begini. Kalau di agama Buddha berlidah dua, lidah cabang dua. Nya mention kong bahwa hang akai pai kong yifai. Itu tak baik. Itu akan menimbulkan rasa benci.
dan kebajikan. Kewajiban kita berbuat kebajikan kepada sesama manusia pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain. Dia tidak akan mencelakakan orang lain. Kalau dia menyelesaikan sesuatu masalah selalu ada timbal balik. Kita bertindak begitu, bagaimana kita jadi dia? Perasaan kita bagaimana? Kalau ada timbal balik. Kalau itu bisa mendapatkan jalan yang lurus, yang menyenangkan. Lanjut. Kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya berasal dari yang satu, sehingga semuanya adalah serumpun. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras, keturunan, warna kulit, golongan, ataupun agama. Semua manusia harus saling menyayangi dan saling bekerja sama. Semua manusia berasal dari satu kandungan alam semesta. Jangan dibesar-besarkan perbedaan antara aku dan kamu. Semua harus saling membantu, bekerja sama demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan bersama. Semua agama ngajarin kasih sayang. Karena kita ini pada sumber satu, mulai dari keluarga kasih sayang diberikan kepada anak, bermasyarakat juga memberikan kasih sayang, dapat kesusahan kita bantu. Walaupun ada perbedaan kita harus maklumi. Yang kalau dengan rasa kasih sayang, cinta kasih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menciptakan toleransi kerukunan, karena kita punya kesamaan pada sumber yang satu dari alam semesta, dari Dia. Kalau itu sudah bisa kita memahami, akan muncul sendirinya dari hati. IC. Setiap manusia memiliki dasar kebudayaan. Tongjingsing, peduli dengan orang itu sifat Buddha. Kasih sayang sifat Buddha. Cuma kita tidak mendalami untuk memunculkan sifat itu ke permukaan. Kalau suatu saat kita banyak mendalami ajaran-ajaran Buddha, ya kan, sampai mendekati kesempurnaan, itu akan muncul sendirinya cara pandang yang berbeda, namanya jihui. Jihui itu lebih kecerdasan yang lebih tinggi, bisa menilai sesuatu, bisa yang bisa nahan diri, bisa mengalah. Ada pepatah dari leluhur, Jen是风平浪静，退半步海阔天空. Ini dari leluhur. Kalau kita menghadapi suatu masalah yang bisa memancing ke emosi, kita tahan diri sejenak. Ombak dan angin di lautan akan tenang. Kalau kita mundur setengah langkah, cuaca akan cerah, angin tenang. Lebih baik berteman daripada berselisih. Itu yang maksud dari pepatah leluhur itu. Lanjut. Lebih. Kalau kita hidup di masyarakat dengan hati yang toleran, homuk xiangsu, hesie, persahabatan, orang akan menilai, orang akan senang. Jadi dalam heci, heping,
akan menimbulkan kedamaian dunia abadi. Pingten kan, ya kan, sama rata, sama dudukan. Nah, yang tadi dari 8 yang saya sampaikan, nah, itu adalah fakta akan menimbulkan 4 huruf yang terakhir ini. Ren ai heping, cinta kasih yang bisa membawakan ketentraman hidup, perdamaian dunia, yang bisa mendukung trilogi kerukunan umat beragama. Kalau tanpa dasar ini, hanya simbol rukun nak rukun, harmoni nak harmoni. Habis pergi mulai lagi ngomel-ngomel. Karena dasar ini yang nggak ditemukan. Pernah nggak 12 huruf itu kita dengar? Ada? Yang tadi saya sampaikan dalam 12 huruf, pernah nggak di dalam ajaran agama Buddha itu ditemukan? Ada nggak? Pernah dengar? Pernah dengar? Hah? Mungkin kalangan yang agak tua bisa pernah dengar dan tidak memahami karena dari kakek tidak nyampaikan ke bapak, sepenuhnya bapak hanya setengah-setengah nyampaikan ke kita. Nah, kalau yang kita sekarang sudah bisa memahami ini, dikembangkan kepada teman-teman. Fakta ini gini, ya kan, yang membawa ketenangan hidup, perdamaian dunia, mulai dari tetangga kita, mulai dari 1 RT, lalu berkembang ke kelurahan sampai ke masyarakat luas, akan membawakan masyarakat di Kabupaten Sambal aman, tentram. Ini dasarnya pembinaan etika moralitas. Jangan sampai ditinggalkan, bisa dilanjutkan dari generasi ke generasi, supaya kita jadi umat Buddha yang beretika moral. Dan saya rasa penyampaian saya cukup sampai di sini. Sebetulnya masih banyak untuk acara akan datang. Jangan sampai habis. Terima kasih. Salam damai. Dạ, dạ sẵn kể luôn ấy, chỉ các cộng thuật cho là cầm trà gì Oke, baik. Mungkin di sini ada, kita langsung aja ya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu atau adik sekalian berkaitan dengan materi yang telah disampaikan Bapak Bang Wigo. Dipersilakan. Kita batasi 3 orang ya. Silakan. Ya. Pak Bom, kami siang. Terima kasih. Pak Bom, yang mau saya tanyakan gini, hubungan yang pertama tadi ya, suami istri ya. Sekarang kan suami istri itu kan lebih kepada waktu ya, timingnya ya Pak Bom ya. Jadi kasih sayangnya, bimbingannya serba lewat digital sekarang, lewat WhatsApp, lewat Messenger, karena jarak. Jadi seperti yang Pak Bong sampaikan, suami istri itu sebetulnya bijaksananya, suami biasanya mencari nafkah dan istri di rumah. Namun kejadian sekarang mungkin saat ini kebanyakan suami istri di luar, anak jauh sekolah. Yang mau saya tanyakan Pak Bong, bagaimana anak-anak ini supaya etikanya, moralnya, sopan santunnya nggak kendor, nggak luntur gitu loh, berjauhan dengan orang tua. Makasih Pak Bong.
Oke, selamat siang. Tadi ada disebutkan yang kita tahu ya, Tuhan itu satu katanya. Nah, di sini saya mau tanyakan tentang pernikahan beda agama. Yang saya tahu, kalau pernikahan beda agama biasanya sulit sekali. Tolong jelaskan kenapa begitu sulit pernikahan beda agama, sedangkan yang kita tahu Tuhan itu satu. Terima kasih. Selamat siang, saya ingin bertanya, mengapa manusia zaman milenial sekarang itu sulit menerapkan 12 budi pekerti tersebut, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Tadi yang pertama, pekerjaan suami istri sibuk, waktu terbatas untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana supaya anak-anaknya bisa mendapat pembinaan etika moral yang baik? Nah, begitu. Makanya dalam kesempatan hari ini, saya mengharapkan di Kabupaten Bengkayang dapat membentuk suatu wadah pengurus daerah Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Kabupaten Bengkayang agar memudahkan komunikasi dan hubungan organisasi saya dengan di Kabupaten Bengkayang. Mulai dari kelenteng-kelenteng, ada mingguan, agar di kelenteng kan ada tempat biasa jamu makan pesta. Itu dimanfaatkan mingguan membina guru agama Buddha, khususnya lingkungan kita yang memahami ajaran Tiji Kui budi pekerti, agar anak-anak dihadirkan di lingkungan kelenteng memperoleh pendidikan bimbingan dari guru Buddha. Dijikui begini-begini, sopan santun di rumah tangga, berbakti dan segala macam derajat. Lalu etika moralnya di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mulai dari situ. Harapan saya bisa dimulainya dari lingkungan kelenteng yang selama ini tadi saya sebut 4 generasi putus, tak ada bina. Anak muda sekarang kritis. Pai selesai, bukan. Apa sih agama ini, ajarannya apa? Mereka tidak memperoleh. Akhirnya gampang ditarik pindah agama. Yang terjadi kan begitu. Anak muda kritis, HP dia pincit, ya kan? HP ini seolah itu orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memperhatikan dan tidak mendorong anaknya ikut bimbingan pelajaran di kelenteng dalam sekolah mingguan, sangat disayangkan. Harus ini juga dari kemauan dan semangat orang tua untuk mendorong anaknya ikut serta. Saya yakin mulai dari 5 orang bakal berkembang kepada ratusan orang, karena yang pendidikannya itu bermanfaat untuk baik di keluarga, di masyarakat maupun untuk sumbangsi ke negara. Yang kedua, perkawinan beda agama kok sulit? Saya pribadi saya menolak agama A dengan agama B, karena ada undang-undang yang berlaku yang membina keharmonisan hidup dalam berumah tangga yang satu agama.
Kalau suaminya Buddha, istrinya itu Kristiani, keimanannya akan berbeda di dalam berumah tangga. Si anak ini mau bawa di kemana? Mau ke Kristiani ataupun ke Buddha? Makanya pemerintah coba mengatur. Kalau sudah bersuami istri berumah tangga, lebih baik satu agama untuk membina keturunannya, meninggalkan keimanannya. Kalau punya keyakinan yang beda, gimana ngaturnya kepada si anak? Apakah mungkin keyakinannya jadi dua? Ini kebijakan negara yang untuk mengatur. Ada yang tidak paham bilang itu melanggar HAM, karena agama itu pilihan. Kan gitu. Mengapa mesti ganti agama? Ya tadi keselarasan hidup berumah tangga yang punya keimanan yang sama untuk mendidik anak-anaknya ke depan supaya keimanannya, keyakinannya sama. Cukup? Yang terakhir gimana tadi? Terakhir, mengapa manusia zaman milenial sekarang sulit menerapkan 12 etika dan Betul, ya. Jawabannya juga sama tadi. 4 generasi kita putus. Yang saya sampaikan pun, yang pernah dengarnya pun hanya beberapa orang. Yang milenial sama sekali tidak tersentuh. Makanya dengan acara hari ini kita coba mulai mengadakan pembinaan 12 huruf ini yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sendiri, yang akan membawakan kasih sayang, kedamaian yang absolut. Cukup? Lanjut. Ya, terima kasih buat penjelasan yang luar biasa dari Bapak Bong Wikong, Bapak Bong Wikong, atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Baiklah, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Kalau tidak ada, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Bong. Oke, dipersilakan. Terima kasih. Di dalam ajaran Tridharma Trinabi Guru Agung banyak ajaran-ajarannya yang universal. Kalau kita menceritakan, tidak ada yang berbau agama, hanya berbau pembinaan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ada yang masih kurang memahami bagaimana Tridharma itu apakah 3 agama. Saya bilang bukan. Tridharma ini kapan muncul? Bukan buatan Soeharto. Sejak dinasti Tunghan, kerajaan Tunghan di Tiongkok kuno. Zaman itu sudah ada Guru Agung Nabi Konghucu, sudah ada Guru Agung Nabi Lao Tzu. Dari India, agama Buddha dari India dibawakan masuk ke Tiongkok. Ajaran Buddha juga bisa menerima ajaran dari Konghucu dan Lao Tzu. Dibikin juga Lao Tzu bisa menyerap ajaran Buddha dan ajaran Konghucu. Dibikin juga Nabi Konghucu juga bisa menyerap ajaran Buddha dan ajaran Tao. Ketiga ini saling berdiskusi, saling berbagi ajaran, yang mana ada kesamaan, bisa saling mengisi, bisa saling menyerap.
di Buddha, di Shaolin. Di situ sudah mulai mengajarin ajaran Tijikoi sebagai tingkat dasar dari Konghucu, Tijikoi dari Konghucu sebagai Xiaocheng. Xiaocheng itu pendidikan dasar di agama Buddha. Lalu yang banyak apa itu kitab-kitab yang ada di Viara itu yang ditekuni oleh biku-biku, dia juga menyerap ajaran di luar Buddha yang dari dua unsur tadi untuk memperkaya ajaran agama Buddha. Dapat dibuktikan di depan tempat pencerahan, ruang pencerahan di Shaolin di Tiongkok. Ada monumen 3 guru agung, yang di tengahnya itu Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Kiri kanannya ini Lao Tzu dan Konghucu. 3 ini sedang diskusi tentang ajaran-ajaran 3 unsur ini yang bisa saling mengisi, saling membutuhkan. Dan di atas monumen tersebut ada tulisan Sanjiao Jiuli, Tridharma bersatu. Sudah tahu berapa lama monumen itu? Sudah 1300-an tahun yang lalu. Bukan baru-baru ini dibentuk sebagai politik. 1300-an tahun yang lalu sudah ada monumen di Shaolin, Tridharma bersatu. Masih ada membedakan, kami ini kelenteng bukan Buddha. Saya mau tanya, pernah nggak Anda berbagi paket sedekah kepada fakir miskin? Itu ada di ajaran Buddha. Itu yang disebut berdana. Kalau bahasa lain bersedekah. Berdana itu ada 3 cara. Bersedekah sebagai membantu uang material, membagikan benda. Misalnya paket bantu yang tak mampu, senang kita kan bagi-bagi dari tim relawan. Karena saling peduli, bagi kepada yang membutuhkan. Itu namanya cai bu shi, berdana secara material. Nah, ini dibagi 2. Yang satu lagi sukarelawan, tim relawan yang mengabdi dalam acara untuk sedekah yang tanpa pamrih, ikut membantu pekerjaan itu sebagai tim relawan. Orang kita bilang yu lui cut lui mo lui cut lik, gitu kan? Ada kan? Yang kedua, fakusi. Kalau orang menghadapi suatu masalah sampai dia tidak mampu menyelesaikan, kita tahu, kita memberikan petunjuk, memberikan arahan agar permasalahan yang rumitnya itu bisa selesai. Dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu juga bagian dari fakusi. Sama dengan halnya pada hari ini saya memberikan pencerahan tentang ajaran-ajaran Trinabi Agung. Itu juga fakusi. Yang tadi caipusi yang membantu secara material dengan uang. Nanti upau, imbalannya, karmanya berbuah akan makin kaya orang tersebut. Bagi yang tim relawan akan memperoleh karma, dia makin sehat, makin bersemangat. Yang fakusin kalau dia sering memberikan pencerahan, hadirin yang dengar kasih tahu sama teman, sama keluarga juga fakusin. Perolehan karmanya, cerdas, pintar, lebih bersemangat. Yang ketiga, pernah kan kita di kelenteng itu
pangsen. Melepaskan burung, melepaskan ikan, melepaskan kura-kura, ada kan? Ada? Pangsen. Sisu, sicai, mento saksen. Kalau seseorang sakit, yang tadi yang ketiga ini, uwi puse. Kalau seseorang sakit, kata dokter dia bisa ketolong, tapi tak punya uang. Kita tahu, jangan kita boleh bantu dengan mencarikan teman-teman, kumpulkan dana untuk mengobati dia sampai dia kembali sehat. Itu uwi pusi, sama nilainya dengan pangsen, pioksan. Kalau ada bencana alam, orang panik, ya kan? Wah, dia takut, panik, rasa takutnya muncul. Nah, seperti COVID kemarin, kalangan tua takut, nggak berani keluar rumah. Wah, ini bisa nggak penularannya macam-macam isu di luar? Kalau kita yang memahami, kita jelaskan, tak usah takut, pasang masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan ikut kumpul ramai di pasar, belanja itu harus jaga, ya, supaya dia tenang. Oh, ada cara untuk mengantisipasi. Dia bisa menghilangkan rasa paniknya, rasa cemasnya. Itu juga bagian dari uwi puse. 3 unsur ini, ya kan, saya yakin di Kelenteng Tridharma sembahyang di pekong-pekong ada, betul kan? Ada nggak? Ah, itu Buddha, bukan agama lain. Buddha itu sudah, cuma sebutannya, cara penyampaiannya itu beda. Yang mana selama 4 generasi ini tidak pernah dibicarakan di dalam Kelenteng Bumi Raya. Itu saja. Lalu ada satu lagi, 5 kekotoran batin. Han, lobat, tak pernah rasa cukup, udah kaya, pelit lagi, rajin sembahyang. Yang dia diminta apa? Minta hoki, minta nomor, minta cepat kaya. Karena tidak merasa tidak cukup. Saya bilang di kelas airnya penuh, kau nggak pernah sedekah. Sedekahkanlah sebagian kepada yang membutuhkan. Masih penuh, lalu minta rezeki, minta diisi oleh dewa-dewa. Bisa nggak isi? Tumpah. Kau nggak pernah sedekah. Sedekah itu kan ada beri, ada peroleh. Berikanlah isinya itu sebagian, baru diisi. Itu dewa-dewa senang. Kalau ini masih penuh, minta lagi, susah. Dewa-dewa susah memberi lagi. Dia lebih senang kepada yang membutuhkan, yang tidak cukup. Sifat manusia biasa tidak pernah cukup. Makanya kita harus belajar pelan-pelan melepaskan niat lobah itu untuk memperbaiki diri. Yang kedua, iri. Lihat tetangga begini, dia iri. Lihat orang memperoleh ini, dia iri. Malah rasa benci, tidak senang. Ada cerita. Dia melihat tetangganya dapat mobil mewah, dapat rumah bagus, ini. Dia mulai iri karena dia tidak memperoleh. Lalu ceritakan di luar macam-macam. Kalau Anda mau menanamkan karma baik, itu kan karma masa lalu. Mulailah sekarang menanamkan karma baik.
masa akan datang akan dapat karma baik. Kalau sekarang Anda tidak pernah menanamkan karma baik, malah karma jelek terus. Makanya imbalannya itu ya gitu, kesengsaraan. Ada teman, dia suka rajin sembahyang. Suatu ketika dapat musibah kebakaran, rumahnya habis. Dia sedih. Kok saya rajin sembahyang itu kok bisa jadi musibah? Kita jelaskan. Kejadian ini akibat dari karma buruk masa lampau. Kalau sekarang Anda rajin beribadah, rajin memberikan sedekah, bantu yang fakir miskin, karma yang Anda tanamkan akan berbuah pada masa akan datang. Kehidupan akan datang akan lebih mapan lagi, lebih bahagia lagi. Jadi jangan sedih, itu masa lampau, sudah terjadi, utang kita udah lunas. Sedih, diri punya. Ci itu kok kebodohan, tidak bisa pintar. Orang kita bilang, liu lian baik kokong, lian nggak mau kokong. Nggak mau kokong ya, làm sao aja gitu kan. Jadi, ya kan? Ada yang ketiga. Yang keempat sombong. Sombong. Man. Dia merasa dirinya hebat, padahal dia ini kata dalam tempurung, tidak pernah melihat dunia luas. Ada cerita, ada seorang kaya, dia tinggal lakunya sering sombong. Temannya ngajak ke tempat wisata, sampai naik ke menara, ke bangunan menara lantai 5. Diajak lihat di jendela, kau nampak enggak manusia di bawah itu ramai enggak di taman? Oh ramai. Jelas enggak muka wajahnya? Oh enggak, hanya bintik-bintik. Nah, bagaimana kalau orang bawah memandang Anda di lantai 5? Kira-kira nampak enggak? Saya rasa enggak nampak juga. Nah, sekarang Anda sombonglah di atas. Kau mencak-mencak saya hebat, saya kaya, saya gini-gini. Itu hanya untuk membohongi diri sendiri kalau sombong. Kekayaan Anda itu di luar mungkin banyak yang lebih mewah daripada Anda, karena Anda tidak memahami, tidak pernah melihat. Itu kesombongan, karena untuk bohongi diri sendiri, ya, karena ya dia tidak menguasai luar. Lalu yang kelima, selalu curiga. Jokowi bagus, dicuriganya jelek. Ada orang yang gitu, dia suka curiga temannya. Wah, dia orangnya negatif, orangnya begini. Padahal orangnya baik. Ini yang membuat dia itu sengsara hidupnya. Suka curiga orang, membuat pening kepalanya. Dan tidur pun tidak tenang, suka mimpi buruk. 5 unsur ini ada nggak di Tridharma? Ya ada, udah. Buddha yang ngajaran 5 kekotoran batin yang di kelenteng Tridharma pun sering kita dengar 5 unsur ini, betul kan? Jadi jangan ada lagi membeda-bedakan ini. Kelenteng kita Tridharma bukan Buddha, jangan lagi. Pernah satu peristiwa, kejadian 3 tahun yang lalu, saya yang alami. Ada Tridharma organisasi yang lain di Surabaya dan di Tuban. Orang tua datang ke Pontianak, kebetulan kami ada acara macam ini. Kami terima, minta duduk di depan memberikan sepatah 2 kata. Lalu dia datang, ditanya, yang kelenteng Tridharma ramai, banyak duduk. Kita punya leluhur bawa agama Tridharma dari Tiongkok.
kita jangan mau disebut Vihara. Kita tetap bertahan kelenteng. Karena Vihara itu macam di Shaolin. Katanya, saya pikir ini datang bukan mau berikan masukan yang bagus, malah mengadu domba. Lalu saya nanggapi, saya bilang maaf Pak, saya nanggapi. Sebutan kelenteng, saya ke Malaysia, ke Singapura, ke Taiwan, apalagi di Tiongkok, tidak pernah dengar ada sebutan tempat ibadah yang disebut kelenteng. Yang ada hanya Miao, Tan, Tong, Bio. Tidak ada sebutan kelenteng. Kelenteng hanya ada di Indonesia. Orang tua kita datang, pukul beduk, dung 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 dung, teng teng teng, oh lenteng lenteng. Mulai disitulah, ya, sejak saat itulah mereka namakan kelenteng. Jadi tempat ibadahnya orang Tongin. Kita tidak tidak boleh lagi membeda-bedakan sebutan. Organisasi Anda mulai 70-an sudah bentuk. Sampai saat ini saya mau minta buku-buku ajaran Tridharma 3 unsur. Bukan membicarakan yang tidak perlu. Mana ajaran buku? Isi tahu, ya kan? Ajaran Konghucunya, ajaran Tao Te Chingnya, ajaran Budanya, mereka tak ada. Jangan diulangi lagi lah. Kami membutuhkan ajaran-ajaran Tridharma secara baik, secara utuh, agar bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Vihara kelenteng banyak yang megah dibangun besar-besar, saya senang. Karena tahun 90-an ada diskriminasi, sampai tulisan Mandarin pun tak boleh waktu itu. Kami yang tolak, kami perjuangkan. Sekarang semua cantik-cantik, mewah, warna-warni, besar-besar. Saya sering ingatkan kepada pengurusnya, coba dibina penerusnya yang umur 50-an, 40-an, untuk meneruskan jadi jengkung, ada pencerahan, penceramah. Kalau tidak, megahnya bangunan kelenteng Tridharma itu sebagai tempat untuk foto-foto anak muda. Dulu zaman kerajaan ada raja banyak membangun ratusan vihara. Dia tanya kepada Sang Buddha, kira-kira vihara yang saya bangun ini punya manfaat apa? Jadi Sang Buddha jawab, no. Tak ada isi. Tak ada yang memberikan pencerahan dharma. Itu sama no. Sama dengan bangunan ini, kalau tak ada penerus, tak ada sekolah mingguan untuk mengajarin anak-anak kita sebagai penerus umat Buddha. No, sebagai tempat foto. Jadi jangan heran, data yang kami dapat 10 tahun yang lalu di Kalimantan Barat sekitar 500.000 umat Buddha. Tahun kemarin laporan dari Kanwil, umat Buddha di Kalimantan Barat tinggal 377.000. Mengapa menurun? Sebab anak kita banyak cari sekolah favorit, kebanyakan yang didirikan oleh Kristen, Katolik. Di situ mereka sudah tanamkan keimanan dia. Guru agama Buddha mau masuk sekolah tersebut untuk ngajar, ditolak. Karena mereka punya misi. Apalagi sekolah negeri, keterbatasan guru agama Buddha di sekolah negeri
mau nggak mau umat kita, anak kita itu harus ikut agama yang beda, Allah budi pekerti dari Islam. Bagaimana keimanan dari umat Buddha khususnya Tridharma ini bisa baik karena tak dapat bimbingan dari ajaran Buddha di sekolah. Makanya saya himbau di pengurus kelenteng Vihara, coba dibina anak muda yang terpanggil untuk mengabdi, mengadakan ajaran mingguan untuk mengejar ketertinggalan 4 generasi. Kalau tidak, bermasyarakat kita ini akan semrawut. Tambahan saya cukup. Terima kasih. Sekali lagi aplaus buat tambahan materi dari Pak Pendidikan. Ya, meskipun siang-siang ngantuk ini, tapi beliau masih sangat semangat memberikan materi yang luar biasa, ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sekarang saya mau kembalikan lagi kepada Pak Ditya, kepada Kasih Bimas Buddha. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih lagi Pak Bong. Terima kasih kepada Pak Kasih. Dipersilakan.